Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati Allah, dan para peserta kajian kita di malam hari ini dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali pada malam ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan tema kajian kita di bulan lalu, yaitu hidup hanya sesaat, maka jangan terperdaya dengan dunia. Di mana pertemuan yang telah lalu kita telah membahas ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kita tidak boleh terperdaya dengan dunia? Karena hidup di dunia hanya sesaat, sebentar sekali, jika dibandingkan dengan waktu kita nanti di yaumil akhir. Untuk itu, ketika kita telah menyadari bahwa hidup ini hanya sesaat, maka jangan terperdaya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan terperdaya dengan dunia. Di pertemuan pertama, kita telah membahas ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan hidup yang sesaat ini. Di pertemuan kedua ini, saya akan menegaskan kembali dan bagaimana caranya untuk kita tidak sampai tertipu dengan dunia, terperdaya dengan dunia. Apa yang harus kita lakukan di dunia agar kita bisa meraih nanti kebahagiaan di yaumil akhir, yakni di surga. Insya Allah kita akan uraikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, agar kita tidak terperdaya atau tertipu dengan dunia, kita harus meyakini ini hanya sesaat. Maka jangan sampai pandangan mata kita, hawa nafsu kita hanya tertuju dengan dunia. Jangan sampai pandangan mata kita hanya tertuju kepada dunia. Kita kemudian merasa iri ketika ada orang-orang lebih hebat dari kita, lebih sukses dari kita, lebih kaya dari kita. Coba usahakan jangan sampai kita melihat orang-orang yang di atas kita, tapi lihatlah yang di bawah kita. Jangan tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan dunia yang Allah telah berikan kepada sebagian daripada kita. Semuanya itu hanyalah bunga kehidupan dunia, yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dari dunia ini. Maka jangan tertipu dengan dunia. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat Toha, surat 20 ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah lebih di antara mereka. Jangan kamu tertuju kepada mereka. Itu semua, kata Allah, zahratal hayati dunya. Itu hanyalah bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi. Allah ingin menguji mereka dengan dunia dan seisinya. Apakah nanti terperdaya dengan dunia atau tidak? Warizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki dari Rabbmu, karunia Allah, pahala Allah,
itu jauh lebih baik dan itu lebih kekal. Ayat ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, hendak mengingatkan kita, kalau Allah memberikan kepada seseorang lebih, jangan kita iri hati. Jangan kita iri hati, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tiap-tiap orang memiliki. Yang penting Anda punya kekayaan, jangan terperdaya dengan kekayaan dunia. Anda punya kesuksesan, Anda punya kedudukan, pangkat jabatan, jangan terperdaya dengan semua itu. Hanyalah bunga kehidupan dunia. Ketika kita tidak mendapatkan seperti mereka, nggak ada masalah. Yang penting kita lihatlah ke bawah kita. Dan banyak-banyak bahwasanya semua nikmatnya dunia pun akan berakhir. Maka bagaimana supaya kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat Allah, menganggap semua nikmat Allah itu baik, meskipun kita hanya mendapatkan sedikit. Resepnya kata Rasulullah, lihat orang yang lebih susah dari kita. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1485, hadis sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Rasul bersabda, "Unzuru ala man huwa asfali minkum wa la tanzuru ala man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu. Jangan kamu lihat orang yang lebih tinggi, keadaannya lebih hebat dari kamu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah alaikum. Niscaya kamu tidak akan menganggap rendah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ini dia. Ini salah satu daya dengan dunia. Karena semua yang diberikan itu sekedar titipan. Lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Meskipun memang kebanyakan manusia lebih gembira dengan dunia, tapi itu hanya titipan. Kalau kata senantiasa mensyukuri nikmat Allah, selalu melihat kepada orang yang di bawah kita, maka kata Rasulullah, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Niscaya itu tidak akan menjadikan kamu meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Nikmat Allah itu melimpah ruah, bukan hanya cuma materi. Bahkan nikmat yang paling indah, yang paling nikmat adalah ketika kita senantiasa dekat dengan Allah, menjaga iman kita, mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan istiqomah dalam ketaatan, itu nikmat yang tiada taranya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa, yang berada di atas selalu kebaikan, bukan dunia yang melimpah ruah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, nikmat dunia sebanyak apapun itu sesungguhnya gak ada nilainya. Maka lihatlah, semua nikmat itu nanti akan terputus. Apa pesan Rasul kepada kita dalam hadis yang lain? Di hadis kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 558, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kamu akan pengingat pemutus kelezatan dunia. Apa yang bisa memutus kelezatan dunia kita itu? Al-maut, mati, kematian. Saudaraku seiman, hidup hanya sesaat. Setelah kamu hidup sesaat di dunia, kamu akan mati. Setelah mati, seluruh nikmat yang kita rasakan di dunia, kita tinggalkan. Kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, keturunan, harta, itu cuma nikmat sementara di dunia. Yang lebih baik itu yang ada di sisi Allah, bukan dunia yang kita miliki. Surat 28, surat apa? 28 itu surat apa? Saya khilaf namanya. Allahu Akbar. Al-Qasas, ayat yang ke 60, afwan. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi
Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya. Apapun yang Allah anugerahkan kepadamu dari segala kenikmatan, mau harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, anak, keturunan, itu semuanya hanyalah famata'ul hayati dunya, kesenangan hidup, kenikmatan hidup duniawi dan keindahan serta perhiasannya. Wa ma indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah, khairun wa abqa, itu lebih baik, itu lebih kekal. Afala ta'qilun, apa kamu tidak mau menggunakan akalmu bahwa hidup hanya sesaat? Kamu nggak bisa bawa kenikmatan dunia sedikit pun ke akhirat. Yang ada di sisi Allah itu yang lebih kekal. Apa yang ada di sisi Allah? Amal ibadah, ketaatan. Itu yang harusnya kita lebih dekat kepada Allah. Bukan untuk meraih dunia dan seisinya. Maka salah satu cara kita mengingat, banyak-banyak mengingat keputus kemelazatan yang disampaikan Rasul tadi di hadis nomor 558 adalah caranya Anda berziarah kubur. Lihat orang-orang yang dikubur. Mereka sudah mendahului kita. Kita nanti menyusul. Ingat mati. Karena dengan mengingat mati kita akan zuhud dengan dunia. Gak terlalu serakah dengan dunia. Dengan ingat mati kita sadar bahwasanya mati itu memutuskan seluruh kenikmatan yang kita rasakan. Lihat kembali di Bulughul Maram hadis nomor 610 dan 611. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dengan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Buraidah Al-Husayb Al-Aslami. Buraidah Al-Husayb Al-Aslami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut, kata Rasulullah. Dahulu kami pernah melarang kamu menziarahi kubur. Kenapa? Banyak di antara umat Islam sebelum sempurna akidahnya, ziarah kubur itu menangis, meratap, meminta sesuatu kepada penghuni kubur. Datang kepada kubur-kubur ajengan, orang-orang soleh, bukannya ingat mati, tapi malah minta dunia. Bukankah sekarang terjadi? Banyak orang ziarah kubur justru meminta dunia terhadap ziarah kubur. Apa sih yang Rasulullah inginkan? Fazuruha, ziarahi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan Imam At-Tirmidzi menambahkan, apa perintah Rasul sesungguhnya? Kenapa kita sekarang diperbolehkan ziarah kubur? Fa innaha tudzakirul akhirah. Dengan kita ziarah kubur, mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Ingat akhirat. Kita nanti berkumpul, kita kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Ini salah satu resep jitu kita tidak terperdaya dengan dunia. Sadar kita akan mati. Lalu di hadis berikutnya yang nomor 611, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu satu tujuannya adalah fatuzahidu fid dunia. Engkau zuhud dengan dunia. Maka saudaraku seiman, pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Rasul. Apa nasihat Rasul? Baik, sepertinya Ibu Tibi hadir membuka kajian ikut membantu bisa men-share. Silakan Ibu jika bisa bantu dibaca hadis Bulughul Maram 1519. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang apabila aku melakukannya, aku akan dicintai Allah dan cintai manusia. Beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki orang. Niscaya mereka akan mencintaimu. Kunci kita tidak terperdaya dengan dunia, zuhud dengan dunia. Cinta dunia boleh, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada akhirat. Inilah zuhud.
Sahal bin Sa'ad mengabarkan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Amal perbuatan di dunia ini ya Rasulullah. Idza amaltuhu, jika aku mengamalkannya, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku. Aku akan dicintai Allah. Wa ahabbani nas, dan manusia pun akan mencintaiku. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan amal itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fid dunya wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah kamu dengan dunia. Silakan, Allah tidak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita sukses. Allah tidak melarang kita punya kekayaan. Yang penting zuhud. Apa yang bisa menjadikan seorang zuhud? Takwa kepada Allah. Berzuhudlah dengan dunia. Apa yang telah Allah berikan kepadamu dengan dunia, nanti Allah mencintaimu. Ketika ada orang lain diberikan lebih banyak dari kita, zuhud dengan apa yang Allah berikan kepada manusia. Gak usah iri. Tadi sudah kita sebutkan. Lihat, tengok ke bawah. Sudah disebut tadi di Bulughul Maram 1485. Nengok ke bawah, lihat ke bawah. Syukuri nikmat Allah. Jangan terlalu rakus dengan dunia. Jangan iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Yuhibbukan nas. Nanti manusia akan mencintai. Jadi yang terpenting, Allah nggak melarang kita kaya, sukses, hebat, enggak. Yang terpenting adalah di saat kita memiliki kekayaan dunia, kita berzuhud dengan dunia. Dan yang paling utama adalah kita punya bekal takwa kepada Allah. Sehingga kita nggak akan pamer kekayaan, nggak akan pamer amal ibadah. Kita akan menyembunyikan kebaikan kita di hadapan orang, biar kita nggak ria. Itu orang yang mulia. Meskipun dia kaya. Di hadis berikutnya, coba ibu buka nomor 20-nya, 1520-nya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tersembunyi dalam beribadah. Ini dia saudara-saudara. Allah nggak melarang kita sukses. Yang penting kita zuhud, tidak terperdaya dengan dunia. Allah nggak melarang kita kaya. Yang penting kekayaan itu bukan untuk kesombongan, tapi merasa cukup. Ini pemberian Allah. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan di sini, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, al-ghani, yang kaya, tapi kekayaannya bukan untuk dipamerkan, merasa cukup, digunakan untuk ketaatan. Meskipun dia ghani, meskipun kaya, wal khafi, dan dia sembunyikan. Artinya bukan pamer kekayaan, bukan menyembunyikan kekayaan bakhil, tidak. Dia banyak beramal dengan hartanya, dia beribadah dengan hartanya, tapi ibadah dengan hartanya, ibadah yang dilakukan hablum minallah maupun hablum minannas, disembunyikan. Dia nggak ingin orang lain mengetahui. Seakan-akan apa? Jangan sampai orang lain tahu. Subhanallah. Inilah orang yang zuhud dengan dunia, nggak terperdaya dengan dunia. Mereka orang-orang yang terpelihara. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih baik daripada cintanya kepada dunia dan seisinya. Maka belum sempurna iman seseorang kalau cintanya kepada dunia, kekayaan, pangkat jabatan, keturunan, mengalahkan cinta kita kepada Rasul-Nya, mengalahkan cinta kita kepada Allah. Ibu lihat Sahih Muslim, hadis nomor 35. Sahih Muslim, nomor hadis 35.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, belum sempurna iman seseorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan Anas bin Malik menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, bukan tidak beriman, belum sempurna iman seorang di antara kamu hatta akunu ahabba, sehingga aku betul-betul lebih dicintai min ahadikum, dari kepada dirimu sendiri, betul-betul mencintai, yaitu apa? Cinta miwaladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman kita kalau kita belum mencintai Rasul, melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita masih terlalu cinta dengan dunia, terperdaya dengan dunia, pasti kita nggak mungkin mencintai Rasul melebihi segala-galanya. Maka siapakah orang yang akan merasakan nikmatnya iman, halawatul iman? Kalau ada 3 perkara pada diri kita, insya Allah lezatnya iman akan mengalahkan dunia dan seisinya. Kita nggak akan terperdaya dengan dunia. Apa saja itu? Coba Ibu naik ke satu hadis sebelumnya, nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ada perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada yang lain-lain, mencintai orang lain karena Allah semata-mata, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Rasul bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Jika perkara itu ada pada diri seorang hamba, hamba itu akan merasakan halawah, nikmat dan lezatnya iman, manis dan lezatnya iman. Mereka nggak akan terperdaya dengan dunia. Apa yang pertama itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika orang itu hidup di dunia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada seluruh yang dimiliki di dunia, pasti orang ini nggak bakal terperdaya dengan dunia. Inilah orang yang zuhud. Kalau punya harta, disyukuri, ini titipan Allah. Punya pangkat, kekayaan, kedudukan, disyukuri, ini amanah dari Allah. Dia akan jaga karena cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Maka titipan apapun kepadanya, mau jadi presiden, gubernur, pejabat, hakim, jadi pemekan, jadi rakyat biasa, jadi siapapun, insya Allah orang ini nggak bakal terperdaya dengan dunia. Karena cinta kepada Allah dan Rasul telah mengikatnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Saya cinta kepada istri saya cinta kepada orang tua saya cinta kepada anak, keturunan, haditolan, karib kerabat, kepada sesama teman karib. Ini semua karena Allah, bukan karena hubbud dunia. Karena cinta manusia karena dunia, kalau manusia itu sudah nggak punya dunia, pasti ditinggalkan. Hanya mencari manusia yang memiliki keuntungan dunia, yang bisa menguntungkan untuk dirinya dalam dunia. Maka cinta kepada manusia karena Allah. Yang ketiga, orang-orang yang dikatakan di sini bahwasanya wa ayyakraha ayyauda bil kufr. Orang yang benci kembali kepada kekafiran. Ba'da'an anqadhahullahu minhu. Setelah Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kekufuran itu. Kama yakrahu ayyu'fafa finnar. Sebagaimana seseorang benci apabila dilempar ke neraka. Jadi benci kepada kejahatan.
benci kepada perbuatan kekufuran, benci dilemparkan ke neraka. Berarti orang itu makin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Terperdaya dengan dunia. Baik, saudara sekalian. Dari uraian-uraian ini, sekarang mari kita akan uraikan bagaimana caranya, amal apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terperdaya dengan dunia. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat beberapa ayat tentang ini. Kita buka surat 16, An-Nahl, ayat 95 dan ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tashtaru bi'ahdillahi samanan qalila." Dan janganlah kamu menjual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Anda sudah mengucapkan syahadat. Konsekuensi syahadat, Anda akan mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Konsekuensi Anda telah berjanji dengan Allah dengan syahadat, Anda akan berlaku adil, Anda akan berbuat baik, Anda akan berbuat sebaik-baiknya, mencegah kemungkaran, menuju kepada kebaikan. Allah larang, jangan dijual perjanjianmu dengan Allah. Huwa khairun, sesungguhnya bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kadang ada manusia, seorang muslim, ketika ditawari dunia dengan curang, gara-gara terpedaya dengan dunia, dia rela diambil. Bahkan dia meninggalkan akidahnya, dia tinggalkan ketaatan, dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan aturan dan hukum Allah demi meraih dunia. Anda telah menjual perjanjian Anda dengan harga murah. Jangan, kata Allah. Kenapa kita tidak boleh mengejar-ngejar dunia, tapi harus menegakkan perjanjian dengan Allah? Di ayat yang ke-96-nya, ma'indakum yanfad. Semua hebat apapun, kedudukan setinggi apapun, harta kekayaan melimpah sebanyak apapun, lenyap. Nggak dibawa ke akhirat, saudara sekalian. Wa ma'indallah baq. Yang di sisi Allah kekal. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Balasan kepada orang-orang yang di dunia sabar tidak terpedaya dengan dunia, tapi sabar dalam ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan berikan ajrohum bi ahsan, pahala yang jauh lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Sekarang kita lihat, apa sih sesungguhnya isi perjanjian dengan Allah itu yang nggak boleh kita khianati karena kita sudah berjanji dengan Allah. Surat yang sama, mundur ke ayat 90. Saudara sekalian, ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berlaku adil. Wal ihsan, dan senantiasa berbuat kebaikan. Wa ita'idil kurba, dan senantiasa Allah perintahkan kamu berbagi, memberi bantuan kepada kerabat-kerabat yang dekat. Wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang kamu berbuat keji. Wal munkar, Allah melarang kamu berbuat mungkar. Wal baghi, Allah melarang kamu saling bermusuh-musuhan. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ini pelajaran Allah kepada kamu. Ini pelajaran Allah kepadamu, supaya kamu selalu ingat Allah. Jadi 3 pokok kebaikan dalam kebaikan, dan 3 pokok jangan berbuat buruk dalam keburukan. Yang pertama, adil. Anda diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk main-main. Adil. Anda harus adil, salat harus adil, puasa harus adil, yang wajib, yang sunnah, zakat, berjuang, baca Quran, cari ilmu, adil. Anda dalam dunia, bekerja mencari dunia, adil. Jangan dengan cara yang haram. Silakan raih kenikmatan, raih kekayaan, boleh. Tapi harus dengan adil. Artinya apa? Jangan melanggar aturan Allah. Anda berumah tangga, Anda punya pasangan, Anda punya anak, Anda punya kedudukan, pangkat jabatan. Adil ini adalah titipan Allah. Saya yakin semua
Saya yakin ayat ini sering didengar, terutama di waktu khutbah Jum'ah. Kenapa? Kalau khotib yang mengetahui dalil, biasanya setelah khotib selesai khutbah Jumat, kemudian berdoa, setelah selesai doa, maka khutbah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Setelah itu baru kemudian aqimis shalah, diperintahkan iqamah. Lagi mendengar ayat ini, meskipun mungkin saat dibaca nggak tahu maknanya, tapi maknanya inilah isi perjanjian kita dengan Allah. Harus berlaku adil, berbuat baik, membantu sesama, jangan serakah dengan dunia, harus melanggar, harus kamu jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jangan saling bermusuhan. Allahu Akbar. Jika ayat ini betul-betul dipelajari, diingat, dipelajari Allah, dengan ini Anda akan melakukan amal ibadah dengan baik, nggak bakal terperdaya dengan dunia. Maka siapa yang sudah berjanji dengan Allah, haram mengkhianati perjanjian itu. Siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda telah berjanji dengan Allah, wajib meneguhkan perjanjian itu sekuat-kuatnya. Jangan dikhianati. Lihat ayat berikutnya, ayat 91, perintah Allah. Wa aufu bi'ahdillah idza dan kamu sekali kita sadar dalam kali saudara sekalian, jangan pernah kamu mengkhianati, harus ditepati. Anda gak bakal terpercaya. Jadi hidup kita di dunia itu menepati janji kita dengan Allah. Terus beramal ibadah sebaik-baiknya. Insya Allah Anda aman, gak bakal terperdaya dengan dunia. Wala tangkudul aiman. Jangan kamu merusak, melanggar sumpahmu, perjanjianmu dengan Allah itu. Ba'da tauqidiha. Setelah kamu meneguhkan janjimu itu kepada Allah. Sampai berkali-kali dalam sehari kita janji dengan syahadat. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh ketika kamu berjanji, hai manusia, kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dalam janjimu itu. Maka Bapak Ibu, saat kita syahadat, setelah selesai wudhu, mendengar azan, asyhadu alla ilaha, kita jawab, di dalam sholat, kita tasyahud, itu semuanya kita sedang janji sama Allah. Saksinya cuma satu, Bapak Ibu, Allah. Bahkan orang yang agak dengar janji kita, wong kita diucapkan hanya di lisan, hanya Allah yang mendengar. Maka dikatakan altumullah saksi. Jika kamu terpedaya, maka sungguhnya kamu telah janjimu dengan Allah. Gara-gara apa? Kalau dunia, tapi jangan terlalu dan jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Bukan memperbanyak harta kekayaan. Boleh, tapi perjanjian Allah berbagi dengan sesama dan segala hal, berbuat kebaikan. Maka saudara sekalian, patut kita ketahui, anak, keturunan, harta kekayaan itu nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa kita bawa. Amal ibadah Allah cabut nyawa kita, itu yang lebih baik yang harus kita amalkan di dunia. Al-Kahfi, surat 18, ayat 46. Al-mal wal banun zina hayati dunia. Harta, kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, itu semuanya adalah keturunan. Itu hanya perindahan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat,
amal soleh, amal kebajikan baqi, yang kamu lakukan terus menerus, kekal kamu lakukan. Yang abadi, yang terus kita jaga sepanjang hidup. Khairun inda rabbik, itu lebih baik dan ada pahalanya di sisi Allah Rabbmu. Sawaban wa khairun aman. Itu adalah lebih baik untuk menjadi harapan yang baik nanti di yaumil akhir. Sudahkah Anda punya harapan? Dengan Anda mentaati Allah, menegakkan amal ibadah yang kita jaga sepanjang hidup kita. Terus menerus kita jaga, dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saudara sekalian, Anda ingin meraih surganya Allah, Anda ingin meraih pujian dari Allah, Anda ingin dekat dengan Allah, Anda ingin senantiasa mendapatkan nanti rahmat Allah, modalnya bukan harta sekali lagi. Enggak, modalmu iman dan amal solehmu kepada Allah. Surat Saba, surat 34, ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum. Sekali-kali bukanlah harta kamu, wala auladukum, bukan anak-anak keturunan kamu, billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa menyebabkan mendekatkan diri pada kami dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Anda pengen dekat dengan Allah, modalnya bukan harta kekayaan, modalnya bukan anak keturunan, modalnya bukan pangkat jabatan. Illa dekatmu antara wa amihan, beriman dan saleh. Itu tadi yang di surat Al-Kahfi ayat 86 lebih baik, dan itu modal kita. Faulaika lahum jazaa'ud, balas oleh Allah berlipat ganda disebabkan karena amal-amal kita yang di dunia kita lakukan. Maka dengan amal itu mendapatkan ridha Allah, dengan ridha Allah berikan pahalanya, surganya pun Allah akan berikan. Maka kata Allah, apa balasannya mereka itu? Wahum fil hurufati aminun. Mereka akan ditempatkan di dalam surga, di tempat-tempat yang tinggi di surga, aman, sentosa, sejahtera. Kalau gitu saudara sekalian, sekaranglah kita beramal. Sekaranglah, segera kita beramal. Apa pesan Rasulullah? Ibu silahkan buka Sahih Muslim nomor hadis 95. Apa perintah Rasul kepada kita? Apa ajakan Rasul kepada kita? Badiru bil amal. Segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Jangan terperdaya dengan dunia. Sebab banyak orang meninggalkan amal saleh, amal ibadah, karena terperdaya dengan dunia. Silakan Ibu baca 95 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bencana datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah berbuat amal kebajikan sebelum datang bencana yang bagaikan malam gelap gulita. Pagi-pagi seseorang masih mukmin, tetapi bila hari datang, dia kata petang 1400 tahun lebih yang lalu, 14 abad yang lalu, terbukti sekarang orang menjual akidah, menjual agama karena dunia. Sampai diibaratkan paginya kafir. Kafir itu bukan berarti murtad, tidak. Maksudnya menjual agamanya, rela berbuat dosa gara-gara dunia. Ini dia Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badiru bil a'mal. Segera kamu beramal, segera kamu beramal. Fitana ka'ita'il lail mudlim. Sebelum datang fitnah, bencana, bagaikan gelap malam yang gelap gulita.
Ayo sekarang beramal. Sekarang sudah banyak gelap gulita. Gelap tentang akidah. Terang benerang untuk hubbud dunia. Maka dikatakan Rasulullah, apa fitnah yang terjadi? Yang begitu gelap gulita itu, yusbihur rajul mu'minan wa yumsikon. Di waktu pagi seorang mukmin beriman, tiba-tiba sorenya ikrar kepada Allah. Kafir. Subhanallah. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau orang di sore hari masih beriman, tiba-tiba besoknya sudah kafir. Maaf sekali lagi, kafir di sini bukan kafir non-muslim, murtad bukan. Maksudnya ingkar, ingkar kepada aturan Allah. Nggak peduli dengan hukum Allah. Kenapa ini terjadi? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya gara-gara mengharapkan keuntungan dunia. Coba kita lihat di negara kita. Saya tidak membicarakan siapapun demi Allah. Tapi kita lihat. Seorang muslim. Dia menjabat. Harusnya meneguhkan jabatannya. Jadi pejabat yang adil. Korupsi. Khianat. Manipulasi. Pula yang berzina, bermaksiat, berlaku zalim. Mencari kemenangan dengan cara haram. Menyuap dan seterusnya. Ini terjadi saudara sekalian. Ada orang malam hari sholat isya. Malam hari sholat malam, besoknya dia menyuap untuk meraih sukses dunia. Ada orang subuh-subuh sholat, sorenya dia makan. Ini sesuatu. Tetapi manusia ini, apa yang terjadi? Karena terlalu cinta dengan dunia. Maka Allah peringatkan kepada kita di surat 59. Surat Al-Hasyr, ayat 18, ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri-diri kalian masing-masing. Setiap diri-diri kita masing-masing. Tolong perhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk bekal hari esok, hari akhirat. Silakan kita merenung. Apa yang selama ini kita lakukan? Apakah Anda sudah lebih mendekatkan kepada Allah? Apakah Anda masih tetap mencari dunia, tergopoh-gopoh dengan dunia? Apa Anda mencari dunia tapi semata-mata untuk kepentingan akhirat? Allah nanti yang menilai. Allah cuma ingatkan kita. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Wattaqullah. Takwamu kepada Allah itu bekalmu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu hai manusia, sebaik bekal adalah takwa. Itu bekal kita. Innallaha khabiru bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir, maha menyaksikan apapun yang kamu perbuat. Maka Allah melarang kita berlaku zalim, melarang kita berlaku fasik, melarang kita melalaikan Allah. Di ayat berikutnya ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu sekali-kali menjadi orang yang suka melupakan Allah. Gara-gara dunia jangan kamu lupa Allah. Fa'ansahum anfusahum. Jika kamu melupakan Allah, Allah akan biarkan kamu lupa kepada diri-diri kamu sendiri. Kamu nggak ingat mati. Akhirnya terlalu dunia dikejar terus menerahumul fas. Aku sekarang, mari beramal soleh sebaik-baiknya. Landasan iman, Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Dunia hanya titipan. Jadikan sarana dunia yang kita miliki untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Kita dipersilahkan untuk berbuat itu. Kembali ke surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang mau beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedang mereka adalah orang-orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Terus menerus Allah akan berikan.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsan. Dan kelak di yaumil akhir, sungguh Allah akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang diamalkan di dunia. Ini tugas kita, saudara sekalian. Agar kita tidak terperdaya dengan dunia, mari fokus, kita lebih cenderung kepada iman dan amal soleh. Dunia Anda cari silakan, yang penting bekalnya iman dan amal soleh. Dunia Anda raih, kedudukan Anda dapatkan, pangkat jabatan, silakan. Tapi ingat, itu hanya titipan. Sementara, gak kekal abadi. Gunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. An-Nisa, surat 4, 122. Walladzina amanu, dan orang-orang yang benar-benar beriman. Buktikan iman itu, wa amilus salihat, dengan amal saleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ini janji Allah, saudara sekalian. Siapapun orang-orang yang beriman, yang mau beramal saleh, maka sungguh Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa'dallahi haq, ini janji Allah. Janji Allah yang pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik, yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah? Kalau Allah janji bahwa orang-orang yang beramal soleh akan masuk surga, apakah kemudian Anda tidak yakin dengan janji Allah itu? Bahkan Anda malah beramal-amal yang maka yang amalannya jahat, dia akan menimpa dirinya sendiri. Yang amal soleh pun akan menimpa, akan menanggung, dan akan mendapat nikmat untuk dirinya sendiri. Surat 40, surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 40. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dengan amal yang buruk, dibalas Allah. Yurzaquna biha bighairi hisab. Mereka di dalam surga diberi rizki oleh Allah tanpa batas. Semua nikmat Allah berikan di dalam surga. Semua. Kenapa? Karena kalau seorang hamba sudah di dalam surga, Allah pasti ridho. Itulah makhluk terbaik yang Allah cipta. Mereka rangkaian ayat Al-Quran, dan saya tutup dengan sebuah hadis. Kita lihat, kita sebagai penutup surat Al-Bayyinah, surat 98, ayat 7 dan ayat 8. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan makhluk terbaik, kecuali orang yang beriman yang beramal saleh. Yang tentu semuanya niatkan karena Allah, bukan karena dunia. Apa balasannya yang Allah berikan jaminan kepada mereka? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat adnil anhar khalidina fiha abada. Itu janji Allah di ayat 8-nya. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho dengan ketetapan Allah ketika sudah berada dalam surga.
Untuk siapa surga Allah? Dengan segala ridhonya Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Hanya bagi orang-orang yang di dunia betul-betul takut kepada Allah. Karena takut, nggak mungkin terperdaya dengan dunia. Pasti akan konsentrasi untuk meraih surga. Apakah ridho di dalam surga? 2421 Sahih Muslim. Ini yang dimaksud ridho. Pada penghuni surga, nikmat yang belum pernah Allah berikan kepada makhluk di dunia. Dan Allah ridho, Allah nggak pernah marah lagi, Allah nggak pernah perintah lagi, Allah nggak pernah atur. Terserah Anda, nikmati surga. Silakan. 14 ya Ustaz. 2004. Bismillahirrahmanirrahim. Diliputi dari Radio Lampung, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman kepada penduduk, kami siap memenuhi panggilan tangan kau. Lalu bertanya Allah Taala, adakah kamu merasa puas? Jawab mereka, bagaimana kami tidak akan puas? Bukankah engkau telah memberi kami segala kenikmatan yang belum pernah engkau berikan kepada makhluk lain? Tanya, maukah kalian aku beri nikmat yang lebih istimewa dari itu? Jawab mereka, wahai Tuhan, nikmat apa pulakah yang lebih istimewa dari itu? Jawab Allah Ta'ala, akan kucurahkan kepadamu keriduanku, di mana aku tidak akan pernah marah kepadamu sesudah itu untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, tidakkah untuk ini kita harus berjuang? Tidakkah untuk ini kita harus bersemangat? Apakah Anda akan terperdaya dengan dunia? Gara-gara yang sedikit lalu Anda lupakan ridho Allah nanti di surga. Saudara sekalian, ini jaminan Allah. Ini dari Nabi SAW surga. Kemudian Allah menyeru kepada penghuni surga. Ya ahlal jannah. Hai para penghuni surga. Fayaqulun. Penghuni surga menjawab. Labbaik. Kami datang memenuhi panggilan kamu ya wahai Rabb kami. Kami datang dan semua kebaikan hanya ada padamu ya Allah. Fayaqul. Allah berfirman kembali. Hal raditum. Wahai para penghuni surga, apakah engkau telah ridho dengan semua kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Fayaqulun. Penghuni surga menjawab, wa ma lana la tarbo, wa ma lana la narbo. Bagaimana kami tidak ridho, bagaimana kami tidak puas dengan sebuah nikmat ini ya Rabbi, wahai Rabbku, waqad a'taitana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Sesungguhnya di surga ini engkau telah memberikan nikmat kepada kami. Nikmat yang belum pernah engkau berikan kepada makhluk. Ini saudara sekalian. Ini nikmatnya surga belum pernah diberikan kepada makhluk di dunia. Nikmat spesial. Fayaqul. Maka Allah berfirman kembali. Ala utikum afdala min dzalik. Hai para penghuni surga, maukah aku beritahukan, aku berikan lagi nikmat kepadamu yang lebih baik dari ini semua? Fayaqulun. Maka para penghuni surga kemudian menjawab kembali, Ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Wahai Rabbku, apalagi semua yang lebih nikmat dari semuanya ini? Fayaqul, Allah berfirman, Uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan untukmu hari ini ridhoku. Aku ridho untukmu. Radiyallahu anhu wa radu'an. Apa bukti ridho di dalam surga? Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sejak saat ini aku nggak pernah marah lagi kepadamu. Allah nggak perintah kita, Allah nggak uji kita, Allah nggak kasih susah kita, Allah nggak kasih semuanya Allah berikan nikmat, nikmat, nikmat. Allahu Akbar. Ini saudara sekalian, tidakkah untuk ini kita berlomba-lomba?
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kenikmatan surga ilian, hai manusia, berlomba-lomba, bersemangat. Tapi wallahu a'lam, betapa banyak manusia tidak semangat. Hubbud dunia, tidak berpikir tentang surga. Maaf, untuk menyempurnakan apa yang dimaksud nikmat yang gak pernah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, tapi hanya untuk penghuni surga. Ibu baca satu hadis Ibu 2429, Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, seorang penyeru menyerukan, kamu selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya, selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya, selalu muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya, selalu merasa nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Demikian tujuan firman Allah Azza wa Jalla, itulah surga yang diwariskan kepadamu sebagai balasan bagi amalmu yang dahulu. Inilah 7. nikmat yang gak pernah Allah berikan kepada makhluk di dunia. Coba perhatikan. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, maka Allah perintahkan malaikat menyeru, yunadi munadi. Menyeru kepada penghuni sehat, selalu sehat, nggak pernah sakit selamanya. Ada kalian, Anda wahai manusia, nggak pernah sakit di dunia. Gampang sakit, apalagi kalau usia sudah di atas 50. Tapi di surga sehat, tidak pernah sakit selamanya. Wa inna lakum antahyau fala tamutu abada. Kamu selalu hidup, nggak pernah mati selamanya. Adakah Anda di dunia nggak mati? Hidup hanya sementara, jangan terabad pernah selamanya. Wa inna lakum antan'amu fala tabta'isu abada. Kamu di surga nanti selalu nikmat, 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 nggak pernah susah selamanya. Dunia tempat kita susah, menderita, berjuang, berjihad, kadang diuji dengan kesulitan, keburukan, kesusahan. Ini cuma sementara, saudaraku sekalian. Nanti di surga nggak ada susah lagi. Nikmat, nikmat, nikmat. Insya Allah. Semoga pada malam hari jangan terpedaya dengan dunia. Kita hidup hanya sesaat. Ini menjadi support kita, semangat kita, bersungguh-sungguh kita. Insya Allah kita bisa meraih surganya Allah dan ridhonya Allah. Wallahu a'lam. Demikian, dengan demikian kajian kita tentang hidup di dunia hanya sesaat, jangan terpedaya, sudah kita akhiri. Kami kembalikan kepada admin, silakan Pak. Baik, Jazakallahu khairan Ustadz. Sangat menyentuh sekali dan ini sangat kita rasakan sekali karena hari sama-sama 24 jam, tahun 70, 24 jam, 80 juga sama, 2000 sama, 2022 24 jam, tapi rasanya lebih bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, izin kami bacakan. Yang pertama, Barakallahu fiikum Ustadz, qadarullah, saya lagi safar sampai 1 pekan, 7 hari. Apakah selama dalam 1 pekan itu sholat wajibnya diperbolehkan menjadi jamak qashar? Mohon penjelasannya Ustadz. Andai Anda seorang laki-laki yang di dalam safarnya Anda bisa berjumpa dengan masjid dan dekat dengan masjid, sebaiknya tetap ikuti imam di masjid. Tapi kalau andai Anda tidak dengan masjid dan tidak sholat berjamaah di masjid, maka Anda boleh mengambil hak qashar selama safar. Yang Rasulullah tidak pernah menentukan jumlah, batasan hari. Meskipun sebagian ulama seperti Abu Hanifah membatasi dengan jarak dan dengan waktu. Ada sebagian yang mengatakan batasannya 3 hari. Apabila sudah 3 hari maka habis qashar. Tapi dalam batasi qashar 3 hari. Rasul tidak pernah membatasi qashar hanya 3 hari. Bahkan Rasulullah pernah di Mekah
perjalanan dari Madinah ke Mekah. Beliau umrah, beliau Fatu Mekah. Beliau berjuang, berdakwah, beliau haji. Berulang kali, beberapa kali, padahal jika kita, inilah jumhur ulama berpendapat. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan batasan tadi 3 hari. Coba untuk lebih jelas, Ibu Tiwi bisa dibantu di hadis nomor 460 Bulughul Maram. atau boleh dari 459. Bulughul Maram. Bulughul Maram. Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim 469. Radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW. 459. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar untuk melakukan perjalanan sejauh 3 mil atau farsah, beliau sholat 2 rakaat. Baik, sholatnya qashar. Kemudian berikutnya nomor 60-nya. Berapa lama Rasulullah sholat qashar itu? Dan dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah beliau sholat 2 rakaat, yakni sholat yang 4 rakaat, sehingga kami kembali ke Madinah. Nggak pernah sholat tamam. Sepanjang perjalanan keluar dari Madinah ke Mekah, selama di Mekah balik lagi ke Madinah, selalu qashar. Berapa lama Rasulullah sholat di Mekah qashar itu? Teruskan Ibu, berikutnya 61. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tinggal selama 19 hari dengan mengqashar sholat dalam sebuah lafaz di Makkah selama 19 hari. Teruskan lagi Ibu. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, sedangkan di dalam riwayat Abu Daud Ibnu Abbas disebutkan 15 hari. Pernah 15 hari, pernah 17 hari, pernah 19 hari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan pernah 10 hari. Karena Rasul nggak cuma sekali, 2 kali ke Madinah, ke Mekah dari Madinah. Beberapa kali, sampai 7 kali sepanjang Rasul hijrah ke Madinah. Selalu mengqashar. Bukankah Rasul telah dan kita? Wallahu a'lam. Demikian. Baik, berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya apakah memberikan uang transport kepada pengawas sekolah atau pejabat yang mengunjungi institusi termasuk suap? Kemudian bagaimana dengan praktek penerimaan karyawan hanya kepada calon yang sudah memberikan uang? Syukron. Jelas sekali. Kalau itu ditujukan kepada calon karyawan yang memberikan uang, itu yang akan dipilih, itu jelas riswah. Tapi ada institusi, kemudian dikunjungi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, kemudian memberikan uang transport. Ada nggak aturan ini oleh negara? Semua kunjungan sudah diatur oleh negara, sudah diberikan uangnya, jangan diberi. Allah tidak memberi berarti riswah. La'ana Rasulullah al-murshi wal-murtashi. Rasul melaknat orang-orang yang suka menyuap dan menerima suapan. Jadi sekecil apapun tidak boleh. Bahkan subhanallah, ada hadis cukup panjang dalam Sahih Muslim, itu hadisnya nomor 1801, itu diceritakan ada sahabat namanya Lutbiyah, diutus oleh Rasul menjadi petugas zakat, menuju ke Syam. Di sana memungut zakat. Sampai di Madinah kemudian dikatakan, ya Rasulullah ini zakat yang aku pungut. Tapi ini ada hadiah dari orang-orang Syam memberikan hadiah kepada saya. Ini milik saya. Marah Rasulullah. Amil itu kan sudah dapat zakat. Sudah dapat apa? Hak dari zakat. Lalu dia menerima hadiah. Kata Rasulullah, seandainya kamu duduk-duduk di rumah orang tuamu, apakah kamu dapat hadiah? Coba duduk aja di rumah orang tuamu. Marah Rasulullah. Jadi apapun pemberian berkaitan dengan jabatan, dengan tugas, itu riswah saudara sekalian. Meskipun di negara kita, ya Allah 99% mungkin begitu semua.
Tapi kita umat Islam, apakah kita ingin terperdaya? Itu tadi maka kata Rasulullah, ada orang sore-sore kemudian iman, besok paginya kafir. Ada orang pagi-pagi iman, sorenya kafir. Kenapa? Terperdaya dengan dunia. Kalau Rasul sudah melaknat dan diharamkan, ya sudah, tinggalkan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Berikutnya Ustadz, apakah hadis tentang pagi beriman, sore kafir, dan seterusnya juga diartikan banyaknya orang yang sholat, tapi kemudian yang mengatakan bahwa semua agama sama dan seterusnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Salah satunya. Karena mereka tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Sedangkan Allah katakan, orang kafir ya kafir. Orang kafir saja akhirnya mengklaim dirinya memang kafir. Mengaku salah. Tiba-tiba ada orang Islam mengatakan, semua agama sama. Berarti Anda telah mengingkari ayat Allah. Ali Imran surat 3 ayat 19 itu jelas sekali di sana. Awal ayat. Inna dina indallahil Islam. Jelas ayatnya di situ. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sudah, titik. Berarti selain Islam, nggak ada. Agama yang terbaik, agama semua sama baik. Yang terbaik Islam. Siapa bilang? Kalau yang terbaik Islam, berarti agama yang lain baik. Agama yang lain itu buruk. Hanya satu yang diridhai Allah, Islam. Periksa kembali surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu di akhirat, mereka orang rugi. Silakan ada orang Islam berani mengatakan semua agama sama. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Konghucu, orang Buddha, yang penting taat. Pasti pada akhirnya semua juga masuk surga. Silakan ada ngomong seperti itu. Tapi Allah katakan, selain Islam tidak pernah akan bisa masuk surga. Maka orang yang mengklaim seperti itu berarti apa? Mengingkari ayat Allah. Kufur kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Kemudian berikutnya Ustadz, ada yang berpendapat, nggak apa-apa kita hilaf berdosa, kan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi ini kayaknya menggampangkan ya. Boleh dan mengatakan nggak apa-apa, Allah kan kita berdosa, Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak apa-apa kalau ada berpendapat demikian. Tapi apakah kemudian Anda setelah berdosa itu Anda bertobat? Nah itu yang jadi masalah. Kalau Anda bertobat, nggak apa-apa, Allah ampuni. Nggak bertobat, silahkan Anda terus bergelimang dalam dosa. Maka kata-kata itu talbis iblis, jebakan setan. Manusia berkata seenaknya. Nabi SAW, para sahabat yang telah diridhoi oleh Allah masuk surga, berani mengatakan itu. Kalau mau bertobat, ya tidak bisa. Coba kita lihat. Hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1523. Kita akui, nggak ada manusia bersih dari dosa. Nggak ada. Tiap manusia pasti berdosa. Akui itu. Tapi bukan berarti nggak apa-apa berdosa. Nah, kan Allah Maha Pengasih, ntar juga diampuni. Apa itu maksudnya? Monggo, Ibu baca 1523. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertaubat. Bertobat. Nggak tobat ya nggak bakal diampuni. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia banyak sekali berbuat salah. Kita sadari, yakini, betul. Tapi cukupkah dengan perbuatan salah lalu kita berharap ampunan tanpa bertobat? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah harus bertobat. Kalau nggak bertobat bagaimana? Anda terlambat, keburu mati baru tobat, nggak bakal dapat ampunan. An-Nisa ayat yang ke-18. Walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ah. Tidak pernah akan diterima tobat seorang yang berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Nggak mau bertobat, terus ditunda sampai akhirnya kematian menjemput.
hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga ketika salah seorang di antara mereka kedatang kematian, qala inni tubtul an, ya Allah aku tobat sekarang, nggak bakal diterima. Jadi kalau dia cuma mengaku dosa dan berbuat dosa tanpa bertobat, lalu berharap Allah Maha Penyayang, nggak bakal diterima kalau Anda tidak bertobat. Satu ayat lagi, lebih jelas lagi. Surat 6 ayat 54. Allah akan ampuni dosa kita kalau memang kita mau bertobat segera dan memperbaiki diri. Bukan terus enak dalam dosa lalu mengatakan Allah Maha Penyayang. Tidak demikian. Coba lihat ayatnya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila datang kepada kamu orang-orang yang beriman, saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lanjutan ayatnya apa? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Rabbmu telah menetapkan sifat rahmah, kasih sayang. Betul, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Ada rahmat Allah. Kan Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa. Betul. Apakah Anda berbuat dosa tanpa pernah bertobat? Perhatikan ujung ayatnya. Annahu man amila minkum su'an, yaitu siapa saja di antara kamu berbuat kesalahan dan kejahatan, berbuat dosa-dosa, bijahalatin, karena kebodohan. Enggak cukup cuman itu. Summa taba, lihat itu ada perintah. Kemudian mau bertobat. Mim ba'dihi, setelah itu. Wa aslaha, dan berbuat baik, memperbaiki diri. Baru diampuni oleh Allah. Jadi omongan orang-orang seperti itu, biarkanlah mereka memilih seperti itu. Yang penting kita tidak meyakini itu. Kalau perlu, kita nasihati orang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar keluarga juga mau belajar ilmu Allah sehingga bisa sekeluarga masuk surga? Karena ini cuma bisa menasehati dan akan saja Ustaz. Ini pertanyaan bagaimana caranya supaya suami mau menjalankan ajaran sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kewajiban kita menyampaikan kepada kepala keluarga khususnya. Wajib mengajak keluarganya. Qawwamuna bisa, penegak keadilan, penegak rumah tangga, pemimpin rumah tangga atas wanita. Justru harusnya suami yang mencari ilmu. Ajarkan kepada istrinya. Istrinya yang mencari ilmu, Ustaz. Suaminya nggak mau. Dakwahi kepada suaminya. Wahai suamiku, carilah ilmu. Anda pemimpin keluarga. Anda seorang penegak keadilan di rumah tangga. Wajib cari ilmu. Sok tahu kamu mentang-mentang ngaji. Yang penting Anda sudah memberikan nasihat. Karena perintah Allah begitu. Terutama kerabat dekat. Di surat 26. Asy-Syu'ara. Ayat yang ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabat yang paling dekat. Kewajiban kita itu mengingatkan, ngasih nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dengan cara yang hak, saling menasehati dengan kesabaran. Itu kewajiban kita. Karena isi nasihat itu sesungguhnya apa? Mencegah kita dari api neraka. Maka ketika telah Allah turunkan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah turunkan pula ayat sebelumnya, yakni surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Berarti kita diperintahkan jaga keluarga kita jangan sampai ke neraka. Wahai para suami, para kepala rumah tangga, wahai para bapak, demi Allah, tugas terberat Anda, tugas terberat saya sebagai kepala rumah tangga, dan kita semua sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga, bukan nyari nafkah, bukan kenyari nafkah, bukan memberi pakaian, memberi harta rumah yang mengkilap, yang hebat, yang megah, bukan demi Allah. Tugas terberat para suami adalah ngajak istri dan anaknya ke surga. Itu paling berat. Demi Allah, banyak orang hebat di dunia gagal total di akhirat. Tapi banyak orang yang tidak berhasil di dunia, katakanlah. Tapi dia mendidik istri dan anaknya, keluarganya. Dijauhkan dari api neraka, sukses nanti di surga. Itu tugas terberat. Ini, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketika turun surat ini, yaitu surat Asy-Syu'ara tadi ayat 214, nanti bisa dibaca di Sahih Muslim, hadis nomor 163, 164. Itu Rasul langsung naik ke Bukit Sofa di Mekah dulu ketika belum hijrah, dipanggil keluarganya,
Ya Safiyah bintu Abdul Muthalib, ku anfusaki minan nar. Ya Fatimatu binti Muhammad, ku anfusaki minan nar. Jaga dirimu dari api neraka. Ini abu, sesungguhnya aku bapakmu. La amliku syai'u minallah. Gak punya kekuasaan sedikit pun nanti di hadapan Allah di akhirat. Rasul aja gak bisa bantu. Jadi bagaimana agar keluarga mau belajar ilmu agama? Dikasih peringatan, terus disadarkan. Gak nurut, bukan tanggung jawab kita. Karena tugas kita adalah mengingatkan. Wallahu a'lam. Baik, sekolah mudah-mudahan cukup menjawab bagi yang bertanya tadi. Kemudian mohon izin bertanya, bila keluarga atau kerabat sudah dinasihati ibadah akhirat. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, dimintai pertanggungjawaban pasti. Nggak ada manusia yang nggak dimintai. Anak, semua manusia secara pribadi, secara kelompok, secara hierarki, nggak ada yang bertanggung jawab. Di surat 75 ayat yang ke-36 disebutkan di situ di Allah. Allah berfirman, ayah sabul insanu ayyut seroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa akan dibiarkan saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi tanggung jawab. Cuman ketika orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik, seorang suami telah mendidik istrinya dengan baik, kok istrinya nggak nurut juga, kok anaknya nggak nurut juga, sudah dididik tapi nggak mau menjalankan ibadah dengan baik, maka orang itu pertanggungjawabnya insya Allah beres di akhirat. Ditanggung jawab, ya Allah, engkau sudah mengetahui, aku sudah mendidiknya, aku sudah mengingatkannya, tapi mereka sendiri yang nggak nurut. Beres. Tanggung jawabnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada perbuatan. Dan ini sejalan dengan kisah. Coba buka surat At-Tahrim, surat 66, ayat 10. Di situ Allah mengisahkan tentang dua orang. Istri orang yang soleh, tapi isinya durhaka. Padahal sudah dididik oleh orang soleh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu isinya Nabi Nuh dan isinya Nabi Lut. Kafir kan sampai akhir hayatnya. Kanata, padahal kedua istri itu tahta abdaini min ibadina salihain, berada di dalam pengasuhan, pengawasan dua hambaku yang saleh. Fahonatahuma, tapi istrinya dikasih nasihat, khianat kepada suaminya. Falam yuhniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan naro ma'ad dakhilin. Maka nanti suaminya tidak bisa membantu sedikit pun di hadapan Allah nanti. Gak bisa membantu supaya meringankan siksa. Maka nanti kepada wanita-wanita yang durhaka tadi dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang yang masuk neraka. Jadi di sini jelas, orang soleh didik orang gak soleh. Selama dia sudah mendidik, tanggung jawabnya beres. Tapi masing-masing nanti beresiko di akhirat. Orang tuh sudah mendidik anak, anaknya gak nurut. Ya seperti ini. Atau sebaliknya di ayat ke-11, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan yang kedua. Ada orang wanita yang beriman tetapi istrinya orang durhaka, Fir'aun. Maka dia tetap sebagai manusia menjadi istrinya Fir'aun. Dia melayani sebagai kekuatan manusiawi. Manusia, kenapa? Di saat itu belum diharamkan tetap berumah tangga dengan orang dolim. Beda sekarang, nggak bisa lagi. Oh boleh tuh kalau gitu, yang penting istrinya taat. Itu istrinya Fir'aun, ini zaman dahulu. Allah ngasih perumpamaan. Seorang wanita salehah di laki yang durhaka, yaitu Fir'aun. Maka istrinya Fir'aun berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah ya Rabb, buatkan untukku suatu rumah nanti di surga. Wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan Fir'aun. Wa amalihi, dan segala perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Jauhkan aku ya Allah dari kaum zalim. Ini berarti kebalikan. Istrinya soleh, suaminya ngawur.
ya silakan suaminya tanggung jawab sendiri. Demikian, wallahu Baik, a'lam. masih bisa Ustadz ya? Ada beberapa pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi, Pak. Baik, Apa? baik Ustadz, ini saya pilih aja. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Mana yang harus didahulukan antara kewajiban menjaga mendidik anak yang masih kecil 8 dan 10 tahun dengan kewajiban merawat orang tua yang sudah sangat tua 90 tahun dan sakit-sakitan. Sedangkan tidak ada yang bisa menjaga beliau karena beliau tidak mau ikut kepada anaknya sama sekali. Padahal berada di kota yang berbeda. Mana yang menjadi prioritas? Ini yang bertanya laki-laki atau perempuan? Benar. Kalau yang bertanya Yang laki-laki berbeda kedudukan. perempuan yang bertanya. Perempuan. Kalau bertanya perempuan, yang lebih baik urus anaknya. Urus anaknya. Urus anak. Kenapa? Perempuan itu berada dalam kekuasaan suami. Tapi andai kata dekat atau ibunya mau diajak ke rumahnya, lebih bagus lagi. Tapi andai tidak, Anda punya kewajiban mengurus anak-anak kecil Anda. Berbeda kalau laki-laki. Laki-laki itu wajib untuk mendidik anak, untuk mengurus ibunya. Berbeda kalau perempuan, wajibnya kepada suaminya. Wahai para laki-laki, siapapun Anda, wahai para suami, Anda itu milik orang tua Anda. Harus lebih memperhatikan orang tua Anda, ibu Anda. Jangan sampai Anda punya orang tua, lalu Anda tidak berusaha masuk surga. Coba Ibu Tiwi masih ada, kalau masih hadir, tolong buka hadis 2183. Sahih Muslim, 2183. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kebajikan dan berdosa. Dari Nawas. Kalau gitu 2181 apa nih, Bu? 2181. Dari Abu Hurairah ya, Ustaz. Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya orang, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan merawat orang tuanya. Ini khusus laki-laki. Roghima anfu, dia celaka, dia celaka, dia celaka. 3 kali Rasul mengatakan. Man roghima ya Rasulullah. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Ar-rajul, seorang laki-laki. Adroka abawaihi kilahuma au ahaduhuma. Mendapati orang tuanya masih hidup, baik seorang atau 2 orang di antara keduanya. Tetapi dalam keadaan indal kibar, dalam keadaan usia orang tuanya sudah sangat sepuh. Ternyata apa? Falam yadkhulil jannah. Dia tidak mencoba untuk masuk surga, yaitu dengan merawat sebaik-baiknya orang tuanya. Dia celaka. Wahai para laki-laki, berbakti kepada orang tua itu bahkan kedudukannya lebih utama daripada Anda perang. Dibandingkan Anda perang. Coba lihat hadis sebelumnya Ibu, yang nomor 80. Ada seorang laki-laki minta izin kepada Rasul mau ikut perang. Apa kemudian kata Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, aku baiat atau berjanji setia dengan Anda akan ikut hijrah dan jihad karena aku mengingini pahala dari Allah. Tanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, bahkan keduanya masih hidup. Tanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Jawabnya iya. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, lalu berbaktilah kepada keduanya sebaik-baik. Padahal mau berjihad bersama Rasul, disuruh pulang oleh Rasulullah. Berarti di sini jelas, wahai para laki-laki, kewajiban utama kita, orang tua itu nomor 1.
Tapi ketika ada istri, maka anak yang nomor satu. Demikian wallahu alam. Tetapi apabila bisa diurus juga orang tuanya, tentu itu lebih baik. Kalau nggak bisa, ibu bisa menyiasati. Mungkin meminta seseorang untuk menjaga orang tua yang sepuh. Ya nggak mau ke kota, maunya di desa. Berikan ongkos yang terbaik, berikan upaya yang terbaik, jaga baik-baik. Semoga dimaafkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir. Baik. Apakah tobat itu cukup dengan istighfar, baca Sayyidul Istighfar, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Belum Allah? Mohon cukup. bicaranya, Ustaz. Istighfar itu baru di ucapan. Tobat itu perbuatan. Maka perintah istighfar dan tobat itu digandeng oleh Allah di sebuah ayat Al-Quran di surat Hud, surat 11 ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ada perintah jelas di situ. Dan segeralah kamu beristighfar. Istighfar itu apa? Mohon ampun. Istighfar itu lisan. Anda mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Mau sayyidul istighfar mau apa? Itu baru ucapan permohonan ampun, belum cukup. Allah perintah apa di situ? Summa tubu. Kalau kamu sudah istighfar dengan lisan, ucapan permohonan ampun, mau sayyidul istighfar, mau yang lain, kemudian kamu harus bertobat. Bertobat. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa itu tobat? Meninggalkan semua dosa yang telah lalu, kemudian kamu memperbaiki semua amal ibadahmu, dan jangan pernah mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Itu namanya tobat. Istighfar itu di lisan, tobat itu di amal perbuatan. Demikian, maka di surat 3 ayat 135, orang yang tobatnya diterima itu yang mana? وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yaitu orang-orang yang apabila dia berbuat kesalahan, berbuat keji, berbuat dolim, menyakiti dan mendolimi diri sendiri, segera ingat Allah, lalu istighfar atas dosa-dosanya. Setelah itu dia apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Memperbaiki diri dan jangan mengulangi perbuatan yang telah kamu lakukan. Itulah yang namanya tobat. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Waktu pula yang membatasi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sama-sama kita kaji insya Allah membawa manfaat untuk kebaikan kita sebagai bekal untuk kehidupan dunia akhirat kita. Semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah kepada kita. Dengan petunjuknya insya Allah kita senantiasa istiqomah di atas jalan yang hak. Mari saudaraku iman sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa sehat, kelihatannya agak kurang fit, mungkin terlalu banyak aktivitas. Iya, ya. Baik.